Halo, selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Senin tanggal 25 Juli tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini kita lihat bulan sudah ada di 23 derajat 39 menit Gemini, dan pada saat ini membentuk square dengan Neptunus dan trine dengan Saturnus. Kalau kita lihat yang lebih detail, square dengan Juno, karena Juno sedang dekat dengan Neptunus. Anyway, yang nomor satu saya lihat sebelum lihat ke bulan, saya melihat yang Jupiter yang square dengan Neptunus. Saya membuka yang standar ya, di sini Venus in quadrature to Jupiter, beda cuma 0,06 derajat. Itu artinya apa secara umum ya? Possible problem with your affection and ability for harmonious relationship may come through having a too easy going, jadi terlalu menggampangkan, lazy, malas, atau playboy, playgirl attitude to life. Jadi kayak kita nggak serius mendalami hidup karena Jupiter yang square dengan Venus. A love of luxury and overindulgence may adversely affect your health. Jadi termasuk kita kayak mau enaknya sendiri, pada akhirnya yang terpengaruh adalah kesehatan kita. Itu yang standar ya. Tapi yang jelas kalau Jupiter dan Venus itu kan sebenarnya pasangan ya, atau paling nggak feminin maskulin yang harusnya saling mengisi dan membentuk hubungan atau relation atau aspek. Kalau di dalam chart itu kita sebutnya aspek yang tension square, maka memang kecenderungannya adalah berdua tuh nggak bisa akur kan, for some reason. Dan karena Jupiter itu berada di satu zodiak sekitar 11 bulan, kalau Venus itu kurang dari 30 hari, kecuali dia lagi lagi retro, tapi ini nggak retro. Jadi menurut saya ini cukup panjang ya, situasi dimana hubungan kita dengan seseorang itu mungkin seminggu ya, itu somehow menjauh ya. Itu yang saya rasakan sih ya. Ambil hanya jika resonate, tapi sepertinya dengan orang-orang yang harusnya bisa saling memberi itu somehow ada masalah ya, entah dalam komunikasi atau kepuasan dari masing-masing, atau pendapatnya satu dengan lainnya nggak ketemu gitu. Nah, kalau hari ininya sendiri, jadi kan itu kan 1 minggu ke depan lah kira-kira. Nah, hari ini sendiri square-nya dengan Neptunus, dan Neptunus dekat dengan Juno. Jadi memang sekarang itu kita juga sedang bermasalah dengan bagaimana kita seharusnya. Biasanya kan bagaimana kita seharusnya itu kan ada omongan di depan. Tapi somehow kayaknya nggak ketemu aja, nggak ketemu. Dan memang kayaknya karena trine dengan Saturnus, maka kemudian yang datang di kepala kita adalah normatif. Seharusnya kan begini, seharusnya kan begitu. Dan biasanya kalau kita sudah ngomong seharusnya kan ada rujukannya, entah budaya, entah agama, atau apapun. Dan ketika ngomong seharusnya itu kan biasanya kita menggunakan sesuai dengan logika kita. Kita menggunakan semua dalil-dalil itu kan sesuai dengan arahan kita atau apa yang kita inginkan, dan biasanya akhirnya nggak ketemu juga. Jadi secara umum kalau saya lihat pada hari ini kita merasakan ada energi disharmoni lah antara kita dengan orang yang seharusnya dekat dengan kita, membantu kita, atau saling mendukung. Seperti itu. Dan mungkin nggak harus tiba-tiba musuhan ya, barangkali memang rasanya kok nggak perlu ngomong gitu ya, buat yang mungkin memang nggak punya hubungan yang terlalu dekat, atau ya nggak ada sama sekali, karena kadang-kadang kita juga nggak punya orang yang segitu dekatnya sehingga kita tidak merasakan energi ini karena nggak bisa diaplikasikan ke diri kita. Tapi penggambarannya seperti itu. Oke. Kalau 3 kartu dari Lenormand, iya, seharusnya itu kan ada di buku ya. Seharusnya bagaimana, dan kita masih belajar terus.
kita masih terus berkembang dan kita mengkomunikasikannya, but somehow kesalahpahaman yang terjadi karena gambarnya tikus di kanan. Jadi ya barangkali memang ini waktunya bicara dan salah paham. Artinya kalau kita tahu dari awal kemungkinan salah paham besar, maka begitu kita mendengar ada yang off gitu kan, kita bisa langsung menarik diri dan menghentikan upaya untuk menjelaskan sesuatu yang kalau kita tahu pada akhirnya masih jauh gitu ya posisinya. Kita masing-masing punya pegangan yang begitu beda, kalau kita paksakan pada saat itu juga kan yang ada konflik ya. Dan kalau kita bisa handle konflik ya, karena nggak semua orang itu menghindar adalah hal yang terbaik. Kadang-kadang kita memang perlu konfrontasi, tapi kalau konfrontasi berarti kita kan harus sudah jadi masternya. Kita paham caranya mempengaruhi, kita tahu apa yang kita inginkan, kita tahu kapan harus tarik ulur. Intinya seperti itu kan. Tapi kan nggak semua orang. Biasanya orang datang nggak pakai bak bibu, labrak aja, habis itu belakangannya entah nangis entah ngomel, tapi kayaknya semua serba mengecewakan gitu ya, karena nggak ada planning sama sekali, nggak ada strategi sama sekali dalam komunikasi. Kebanyakan begitu. Saya tidak sedang mengecilkan orang yang spontan, tetapi saya sering melihat hal seperti itu dan dampaknya ya, repercussionnya setelah dia bicara tanpa pikir panjang itu bisa lifetime. Ya bisa lifetime, saya belum lihat ini ya. Seperti kalau gitu caranya kamu bukan anak saya lagi. Kalau gitu caranya saya bubaran aja. Kalau gitu caranya saya pergi dari sini. Something like that. So kalau kita tahu dari awal ujungnya akan ke situ dan memang kita niatnya dari awal mau ultimatum, ya terima aja hasilnya nggak menyenangkan kalau kita nggak punya rencana sama sekali. Intinya seperti itu. Nah, kalau satu kartu yang muncul ini savoring pleasure ya, I fully embrace bliss in my life. Ini my life. Ini kayaknya fill your life with people, experiences, and places that bring you delight and joy. Jadi kalau menurut saya, ya itu tadi, kalau kita sedang punya masalah dengan orang dan kita paham itu yang kita peroleh hanya konflik, kayaknya hari ini mendingan enggak deh. Kita mendingan spa aja, itu gambarnya udah jelas, spa aja deh. Tenangin diri. Nah, kalau 3 kartu di sini, ya dreams coming true, ya karena memang sudah waktunya dan kayaknya mungkin si dia itu tadinya adalah orang yang kita doakan supaya bersama kita, but somehow kita kayak lupa kita pernah pengen banget dia gitu ya, tapi ini dianya itu nggak cuman orang ya, karena ini bisa apa aja, pekerjaan mungkin. Simply love ini current situationnya adalah ya kalau senang ya senang, kalau enggak ya enggak, jangan dibikin rumit gitu kali ya. Kemudian strengthening bond, jadi ini jelas banget kalau ceritanya di sini adalah ketika dulu kita ingat dia pernah menjadi salah satu isi doa kita pingin supaya dia bersama kita. Sekarang itu complicated, tapi kalau kita memang masih cinta ya cinta gitu, jangan dibikin complicated, karena sekarang waktunya atau entah kapan kita perlu untuk memperkuat bond atau ikatan cinta ini. Ambil hanya jika resonate. Nah, saya mengambil yang pertama ini adalah kartu ini, dan ini aneh sekali, makanya saya mengambil 2 tadi yang di atas ya. Ini kalau ini ceritanya completely different ya. Kalau yang tadi kan tema utamanya adalah udahlah spa aja, dan kalau memang cinta ya cinta aja, jangan dibikin rumit gitu ya. Ini energi yang kebalikannya. Jadi current situationnya ini ngotot. Authority itu kan ngotot, harusnya kan kamu begini, tapi kalau kita lihat tadi bulan yang trine dengan Saturnus dan square dengan Junonya lagi conjunction dengan Neptunus, maka ya ini situasinya makso. Masing-masing merasa benar. What you are expecting adalah temptation. Jadi kalau menurut saya masing-masing merasa yang lainnya mencoba untuk mengambil keuntungan, dan hidden influencesnya adalah positive movement forward. Jadi barangkali memang kita dibikin berantem ya, situasinya membuat kita berantem karena kita memang perlu untuk moving forward. Kalau enggak kita berada di situasi yang sama aja. Advice-nya adalah jangan ragu-ragu untuk loncat ke teritori baru. Ini kan jelas ya, advice-nya seperti ini ya. Kalau ada hal yang buruk kita loncat, entah loncat mendekati atau menjauh, tetapi jangan berada di tempat yang sama.
Karena apa? Karena hasilnya apapun itu ya, di tempat sama atau enggak, itu semua akan tidak seperti apa yang kita bayangkan. Deception and envy tidak seperti yang kita bayangkan, karena kita penuh dengan syak wasangka, atau dia penuh dengan syak wasangka, semuanya serba salah paham. Ini super drama aja, pokoknya kartu di sini super drama banget, which is I don't like. Buang-buang waktu. Kecuali nonton drama beneran itu menghibur, tapi kalau diri kita sendiri yang kayak di drama, oh come on. Ya, ini kan situasinya adalah kerja ya, dan ini karena tempatnya di tantangan King of Cups, ini kita terlalu mendramatisir. Ini sebagai advice, kalau menurut saya ini sebagai advice adalah kita memahami pihak lain. Jadi jangan kita sibuk dengan diri sendiri mendramatisir kayaknya kita adalah korban dari semua kejahatan dunia or something like that. Don't gitu ya. Yang penting kita bertahan sampai hari ini. Kita jangan, ya gambar ini kalau menurut saya jangan berpikir bahwa kita tuh yang babak belur sendiri gitu ya. Kayaknya kalau kita ngotot seperti tadi ya semua juga babak belur kali gitu. Somehow itu yang saya rasakan, hampir hanya jika resonate, bahwa sebagian itu bisa happy-happy aja, sebagian itu penuh dengan drama. Mungkin lebih banyak yang drama sih. Do not judge others, for you cannot ever truly know another's experience. Jelas kalau sini, ini masih menceritakan tadi ya. Jadi ini gambarnya si King of Cups sebagai tantangan gitu ya. Kalau cerita, kita bisa cerita sedih dari pagi sampai pagi lagi gitu ya, atau mungkin ditambah dengan pagi yang berikutnya gitu ya. Dan yang kita bicarakan itu kesalahan orang lain. Kita tuh sebenarnya nggak bisa dengan mudah ngejudge orang dan kemudian tidak mengambil tanggung jawab dari keberantakan ini, karena somehow kita juga urun di dalam keberantakan ini, tapi seolah-olah ini semua jadi kesalahannya mereka. Jadi over dramatis sih sebenarnya itu. Ambil hanya jika resonate, dan kita juga sebenarnya diminta untuk tidak menghakimi atau berprasangka buruk ke orang lain, atau berprasangka yang kayaknya seolah-olah kita know everything ya, Mr. Know Everything atau Miss Know Everything gitu ya. Enggak kan? For you cannot ever truly know another's experience. Kadang-kadang kita melihat tindakan seseorang itu buruk, jelek, jahat, whatever kita sebutnya, devil atau whatever, tapi sebenarnya di balik itu barangkali dia juga korban atau dia punya isunya sendiri yang kita nggak pernah tahu, dan barangkali kita masuk ke dalam kehidupannya mereka juga sebagai alat yang diberikan oleh semesta untuk dia bisa healing. Jadi ya healing itu yang kita coba, karena sebenarnya pada akhirnya apalagi ada energi Neptunus tadi, ini kan sebenarnya harapannya kita mampu untuk healing, tapi kayaknya agak sukar healing karena lagi square, bulan lagi square dengan Neptunus. Tapi sebenarnya tujuan utamanya adalah pada akhirnya healing, tapi untuk bisa healing dari konflik ini, masing-masing itu kayak terluka parah hatinya gitu, dan kayaknya stuck di tempatnya masing-masing dan tidak bisa bergerak. But somehow itu satu sisi. Di sisi lain tadi happy-happy, senang-senang, karena dia tidak mengambil energi tersebut. Saya sih melihatnya seperti itu. Karena kalau kita memang cinta, ya udah cinta aja gitu kan. Kan dulu juga dia termasuk yang ada di dalam doa kita. Kita minta dia, sekarang udah dikasih dia. Kenapa sih susah banget, harus komplikasi seperti ini, harus rumit banget? Kenapa nggak kalau emang cinta, tugas kita cuma cinta aja, nggak usah ini Mbak Bibu dan lain sebagainya, dan kuatkan hubungan ini. Sepertinya itu yang ingin disampaikan. Oke, Wenita Indah saya di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.